محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة. Assalamualaikum Fatima. Waalaikumsalam Aisyah. Apakah kamu tahu bahwa hari Kamis itu bertepatan dengan 27 Rajab 1441 Hijriah? Tidak tahu, memangnya pada tanggal itu memperingati apa? Pada hari itu memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Apakah kamu tahu bagaimana perjalanan Nabi saat Isra Mi'raj? Aku tidak tahu Aisyah, tolong ceritakan kepadaku bagaimana perjalanan Nabi ketika Isra Mi'raj. Oke, aku akan menceritakan perjalanan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Akhir 900 tahun yang lalu, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad pernah terjadi tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Dari peristiwa ini, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya. Mulai dari bukti kekuasaan Allah sampai perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Kisah ini sangat menarik dan selalu diceritakan kepada seluruh umat Islam. Maka dari itu, yuk pertama-tama kita pelajari terlebih dahulu apa itu Isra Mi'raj dan mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi. Berawal dari kesedihan Rasulullah karena pada dahulu kala dakwah Rasulullah ditolak oleh penduduk Taif. Kemudian meninggalnya 2 tokoh besar Islam yaitu paman Rasulullah Abu Thalib dan disusul 3 hari kemudian oleh istri Rasulullah Sayyidah Siti Khadijah. Hal ini sekaligus membuat penduduk muslim semakin sedih, serta kaum kafir Quraisy makin memusuhi Rasulullah. Dengan kejadian ini, akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Sini aku kasih tahu arti dari Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril bersama Buraq menjemput dan mengajak Rasulullah untuk melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Tempat berhenti tersebut adalah yang pertama, Madinah. Dijelaskan bahwa kota Madinah merupakan tempat Rasulullah melakukan hijrah. Yang kedua adalah Thur Sina. Dijelaskan bahwa Thur Sina merupakan tempat saat Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Yang ketiga adalah Baitullah. Dijelaskan bahwa Baitullah merupakan tempat kelahiran Nabi Isa. Dan yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah melakukan sholat sunnah 2 rakaat bersama para nabi sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa yang turun langsung dari langit. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah menuju ke Sidratul Muntaha dan menghadap langsung kepada Allah. Ketika menghadap Allah, Rasulullah mendapatkan perintah sholat.
di mana perintah sholat adalah sebuah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, juga dengannya sebagai jembatan untuk sampai ke langit. Setelah berdialog dengan Sang Pencipta, Rasulullah melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke kota Mekah. Tapi di tengah perjalanannya, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan. Kemudian Rasulullah menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa menyuruh kembali untuk meminta keringanan dan Rasulullah pun kembali. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Rasulullah kembali ke rumahnya. Kemudian datanglah Abu Jahal ke rumah Rasulullah, dan Rasulullah pun menceritakan kembali perjalanannya itu kepadanya. Setelah diceritakan perjalanan tersebut, Abu Jahal pun mengumpulkan seluruh penduduk kota Mekah dan menceritakannya. Kemudian Rasulullah pun menceritakan kembali perjalanannya, meskipun terdapat banyak penduduk kota Mekah yang tidak percaya dengan cerita Rasulullah. Namun Rasulullah pun mampu meyakinkan penduduk kota Mekah dan memberitahukan bahwa kewajiban seorang muslim adalah menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Oh, jadi seperti itu perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Iya Fatimah, bagaimana? Seru bukan? Sungguh maha besar Allah atas apa yang terjadi di bumi dan di langit. Maka dari itu, kita harus bangga dengan agama kita dan semangat terus untuk selalu menjalankan sholat 5 waktu. Betul Fatimah, kita tidak boleh asing dengan agama kita dan tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu, karena hukum sholat 5 waktu adalah wajib dan sholat adalah tiang agama. Terima kasih Aisyah atas penjelasannya tentang Isra Mi'raj ini. Akhirnya aku tahu bagaimana awal Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum Aisyah. Oke, sama-sama Fatimah. Semoga bermanfaat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.